Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat rahimani rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sejak Indonesia darurat corona di bulan kemarin, di bulan Maret kemarin, hingga saat ini masih ada saja yang meremehkan status tersebut. Terkhusus tidak menghiraukan imbauan para ahli medis, para dokter untuk tetap di rumah saja, untuk tidak membuat kerumunan di jalan-jalan, dan yang terpenting lagi, tidak berjamaah, tidak berkumpul sementara di masjid dan di tempat ibadah lainnya. Maka dari itu, untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan para ahli medis di saat corona ini, betapa pentingnya imbauan mereka dalam syariat kita, dalam agama kita, maka muncullah sebuah kaidah fikih yang sangat penting yang berbunyi, taqwimu ahlil ma'rifah mu'tabarun syar'an. Yang maknanya adalah perkiraan atau perhitungan para ahli dan para pakar dalam permasalahan tertentu dapat dijadikan dalil, dapat dijadikan pegangan dalam syariat. Perhitungan dan perkiraan di sini bisa jadi berbentuk penelitian, riset ilmiah, penemuan ilmiah dari para ahli di bidangnya, yang mana penelitian ini dapat dijadikan pegangan dalam menentukan sebuah hukum syar'i. Yang mana sebuah hukum syar'i ini bersifat ijtihadi yang dibangun berdasarkan pendapat para pakar di bidangnya masing-masing. Mengapa harus pakarnya? Karena pada permasalahan tertentu, ulama fikih atau seorang mujtahid tidak bisa memutuskan dengan sendirinya sebuah hukum yang bersifat ijtihadi. Karena permasalahan tersebut membutuhkan penjelasan, riset, penelitian dari para pakar di bidang yang bergantung pada permasalahan tersebut. Dalam artian, seorang ahli atau pakar di bidang tertentu adalah pelengkap bagi para ahli fikih atau mujtahid dalam mengeluarkan sebuah hukum. Tatkala peranan seorang ahli fikih adalah menentukan sebuah hukum, apakah hal ini atau sesuatu ini haram atau halal, ataukah mubah atau makruh dan lain sebagainya, maka fungsi dari seorang ahli atau pakar adalah menentukan sifat zat itu atau sesuatu itu, apakah hal itu sudah memiliki kriteria yang cukup untuk bisa dijadikan atau bisa dihukumi sebagai halal atau haram oleh para ahli fikih. Jadi dalam permasalahan tertentu, sebelum menentukan sebuah hukum, ahli fikih atau seorang mujtahid wajib membangun pendapatnya berdasarkan pendapat, penelitian, riset ilmiah dari para pakar di bidangnya masing-masing. Jika ada hukum atau permasalahan fikih terkait dengan kesehatan tubuh, apakah seseorang itu bisa dikategorikan benar-benar sakit sehingga boleh baginya untuk tidak berpuasa ataukah sebaliknya, maka pada saat ini pakar ahli fikih harus meminta pendapat kepada para dokter sebelum memutuskan sebuah hukum yang terkait dalam hal tersebut. Ketika seseorang fakih mengatakan setiap sesuatu yang dapat memabukkan haram hukumnya, maka dalam menentukan zat itu atau benda itu apakah memabukkan atau tidak, maka dalam hal ini ahli fikih atau para mujtahid harus merujuk kepada para pakarnya. Sangat persis dengan kondisi kita dalam menghadapi corona saat ini. Mengenai apakah corona berbahaya atau tidak, bagaimana cara menghadapinya, maka saat ini kita, para ustadz-ustadz, para kiai, para ulama harus bahkan wajib mengikuti imbauan dan arahan para ahli medis. Apa dalilnya jika perkataan para dokter atau para ahli di bidang masing-masing bisa dijadikan dalil atau landasan dalam mengeluarkan sebuah hukum? Ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita menjadikan mereka para ahli, para pakar sebagai rujukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu. Ahli zikir menurut mayoritas ahli tafsir bermakna ahlul ilm, yaitu orang yang mempunyai ilmu. Dan melalui keumuman ayat ini, para ulama memasukkan
para pakar, para ahli di bidang masing-masing yang hidupnya senantiasa berkomitmen dalam bidang keilmuan tertentu ke dalam golongan ahli zikir ini. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 95. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang membunuh hewan buruan ketika sedang muhrim atau haji umrah. Dan barang siapa melakukan hal itu, maka fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am. Maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan, yang sebanding dengan buruan yang dibunuhnya tadi. Kata mith dalam ayat memiliki makna sepadan, sebanding, yang mana adalah syarat hewan ternak yang harus diganti akibat berburu saat muhrim, yaitu hewan itu harus senilai, seimbang, sebanding dengan hewan ternak yang diburu tadi. Dan untuk mengetahui dan menentukan apakah nilainya sebanding dengan hewan ternak itu, sudahkah senilai apa belum, maka untuk mengetahui hal itu, kita membutuhkan para pakar di bidang hal itu. Maka secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersandar kepada para pakar dalam permasalahan-permasalahan hukum yang membutuhkan pendapat dari mereka. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Di beberapa permasalahan, beliau justru bersandar sepenuhnya kepada pendapat dan riset dari para ahlinya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW sangat senang dengan hasil riset dari seorang qaif. Qaif adalah orang yang ahli dalam menentukan sebuah nasab, atau ahli dalam mengetahui bahwa orang ini adalah anak dari si fulan hanya dengan membanding-bandingkan anggota tubuh mereka. Seorang qaif ini atau ahli nasab ini bernama Mujassir. Ketika Mujassir ini melihat dan membanding-bandingkan bentuk kaki Zaid bin Haris dan Usama bin Zaid, lalu Mujassir ini berkata, Inna hadhil aqdam ba'duha min ba'd. Sesungguhnya kaki-kaki ini memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Dan baginda Rasulullah SAW sangat senang dari riset dan penelitian yang dilakukan oleh Mujassir ini, karena menguatkan bahwa Usama adalah anak dari Zaid secara syariat. Dan karena pada saat itu juga para kaum musyrikin meragukan bahwa Usama adalah anak Zaid, karena Zaid memiliki kulit yang hitam pekat, sedangkan Usama memiliki kulit yang putih terang. Maka keraguan pada nasab Usama ini selesai ketika Rasulullah SAW menjadikan hasil riset dari seorang ahli nasab ini, yaitu Mujassir, sebagai rujukan, dalil atau hujjah untuk memperkuat bahwa Usama adalah anak Zaid. Begitu juga Rasulullah SAW menyerahkan urusan terjemah dan menerjemahkan bahasa Yahudi kepada sahabat yang ahli dalam bidang itu, yaitu Zaid bin Thabit. Dan juga pada saat perjalanan hijrah ke Madinah, Rasulullah bahkan memberi kepercayaan kepada Abdullah bin Uraykid, yang mana dia adalah seorang ahli dalam memandu rute dari Mekah menuju ke Madinah. Dan Abdullah bin Uraykid ini pada saat itu masih menyembah berhala. Namun Rasulullah tetap mempercayainya sebagai pemandu karena memang dia ahli dalam hal itu. Beranjak dari dalil Al-Quran dan hadis tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersandar kepada para ahlinya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para ahlinya, maka ulama-ulama kita sangat paham dan sangat sadar bahwa begitu pentingnya pendapat para ahli dalam menentukan sebuah hukum, hingga mereka wajib merujuk pada riset atau penelitian mereka sebelum mengeluarkan sebuah hukum. Kita bisa melihat bagaimana Imam Syafi'i sangat mengetahui pentingnya peranan penting para ahli, terkhusus ahli medis dan dokter dalam hal ini. Beliau pernah berkata, Innamal ilmu ilman, ilmu din wa ilmu dunya. Fal ilmu alladhi lid-din huwa al-fiqh, wal ilmu alladhi lid-dunya huwa at-tib. Yang artinya, sesungguhnya ilmu itu ada dua, ilmu agama dan ilmu dunia. Adapun ilmu agama
adalah ilmu fikih dan ilmu dunia adalah ilmu kedokteran. Adapun ilmu fikih di sini mencakup fikul akbar yaitu ilmu akidah, wal fikul asghar yaitu fikih yang kita ketahui pada umumnya. Beliau pernah berkata, la a'lamu ba'dal halali wal haram anbalu minat tib. Yaitu saya tidak mengetahui ilmu yang paling mulia setelah ilmu halal dan haram yaitu fikih kecuali ilmu kedokteran. Dan juga beliau pernah berkata, la taskunanna baladan la yakunu fihi alimun yuftika an dinika wala tabibun yumbi'uka an amri badanik. Ya, artinya janganlah sekali-kali kamu memasuki sebuah negeri jika di dalamnya tidak ada seorang alim yang dapat memberimu fatwa tentang agamamu dan tidak ada seorang dokter yang dapat kamu jadikan tempat konsultasi mengenai kesehatan badanmu. Namun sangat disayangkan sebagian orang yang mengaku bermadhab Syafi'i saat ini justru seakan-akan bersikap menyalahi imbauan para ahli medis untuk tidak berkerumun, berkumpul, apakah itu di masjid, di tempat ibadah, maupun di jalan-jalan. Maka perlu dipertanyakan lagi bagi mereka yang masih menyalahi imbauan para ahli medis hingga saat ini, apakah benar mereka benar-benar mengikuti madhab Syafi'i ataukah tidak? Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.